Karena kita meyakini bahwa Islam itu soleh likulli makan wa zaman. Ya, Islam itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya bisa mengikuti itu, Islam juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap zaman. Ya. Nah, bagaimana konsep Islam dalam mengatasi permasalahan saat ini? Ya. Permasalahannya adalah manusia kehilangan sakinah, manusia kehilangan ketenangannya. Ini masalah bersama. Ya. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi atas ini? Ya. Dalam Al-Quran kata sakinah itu ada 6 kali, diulang dalam 6 ayat yang berbeda. Ya. Dalam Al-Baqarah ada, dalam Al-Maidah sampai 3 kali di situ. Ya. Kemudian dalam surat yang lain masih ada dua ayat yang lainnya. Ya. Sakinah. Ya. Ada salah satu yang bisa menjadikan manusia itu kembali kepada sakinah, ketenangannya, ya, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 23. Ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, mohon maaf. Wa min ayatihi an ja'ala lakum min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Wa min ayatihi, ya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, Allah menciptakan dari diri kalian, ya, pasangan, ya, sebagai pendamping dalam hidupnya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Sehingga akan menjadikan bagi kalian mawaddah wa rahmah, ya. Mendapatkan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, ya, kemahakuasaannya bagi orang-orang yang mau berpikir. Berarti solusi atas permasalahan hidup tadi yang berupa kehilangan ketenangan dalam hidup itu tidak jauh dari kehidupan kita. Ya. Solusi itu sudah Allah berikan, ya, sangat dekat dengan kita, berupa keluarga. Ya. Problem kehidupan manusia bisa diselesaikan lewat keluarga. Ya. Makanya kalau tadi di awal kita sampaikan kita hanya mengeluh tetapi tidak pernah berbuat, maka ini kesempatan kita. Ya. Kesempatan bagi kita menyelesaikan beban hidup manusia ini, ya, dengan membentuk keluarga yang sakinah. Ya. Nggih, sekarang kita bahas ayat ini. Wa min ayatihi, ya, dan dari tanda-tanda, ya, kebesarannya dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesarannya, ya, ini bukan sekedar Allah pengen menunjukkan kebesarannya, ya, tetapi Allah menginginkan ketika Allah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, manusia itu kemudian semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya, ya. Jadi karena manusia itu menghambakan dirinya
kepada Allah. Tujuan hidup manusia itu adalah penghambaan kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, ya, maka ada harapan manusia itu semakin meningkat keimanannya. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, ya, ada tuntutan dari Allah mengenai ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ayat, ya, tanda-tanda. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ini definisi orang-orang beriman menurut Allah. Ya. Siapakah orang-orang beriman itu? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah, pengertian orang-orang beriman menurut Al-Qur'an, ya, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yang jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika disampaikan kepada mereka ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, zadadhum imana, bertambah keimanannya. Berarti ketika Allah mengatakan ayat an khalaqalakum wa min ayati, dan dari tanda kebesaran, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, ya, diciptakan manusia, ya, diciptakan pasangan manusia dari jenis manusia itu sendiri. Allah pengen mengajak kita untuk meningkatkan keimanan kita. Zadadhum imana. Jadi bukan sekedar menyampaikan bahwa penciptaan pasangan, ya, penciptaan Hawa itu dari Adam ini adalah keagungan Allah, bukan sebatas itu. Ya, tetapi tujuannya adalah ini loh, seperti ini, maka yakinilah dengan itu. Ya, tumbuh keyakinan yang semakin mantap. Ya, artinya apa? Bahwa keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang sakinah hanya bisa dibangun di atas landasan keimanan. Ya, tanpa adanya keimanan, kita tidak bisa berharap keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Berarti pondasi membangun keluarga adalah membangun keimanan dulu. Ya. Ini di atas segalanya, keimanan ini. Ya. Litaskunu ilaiha, maka keluarganya bisa diharapkan menjadi keluarga yang sakinah, ya. Yang sakinahnya itu langgeng, Bapak Ibu sekalian. Karena kita mengharapkan bahwa kita itu hidup di dunia ya damai selamanya. Keluarga kita adalah keluarga yang damai. Sebelum menikah kita sudah meniatkan itu kepada istri, calon istri kita, bahwa kita pengen sehidup semati, kan gitu. Artinya pengen bahwa kehidupannya itu langgeng dalam kedamaian. Langgeng dalam sakinah ini tidak bisa diraih tanpa keimanan. Ya. Tapi kalau sekedar bahagia, ya, sebentar itu nggak pakai iman nggak apa-apa, bisa. Ya. Tetapi apakah bisa bertahan lama? Belum tentu. Ya. Maka kita mencari yang pasti-pasti saja. Bahwa Allah sudah mengatakan seperti ini, ya sudah, kita percaya, yakin sepenuhnya bahwa ini yang akan melanggengkan kehidupan berkeluarga kita. Ya. Keluarga kita dibangun di atas landasan keimanan. Ya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan, ya, semua problematika kehidupan kita selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah,
ya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menunjukkan pintu, ya, keluar dari setiap permasalahannya. Ya. Yang namanya keluarga tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Niku pun pasti. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah, itu enggak ada. Setiap keluarga pasti punya masalah. Ya, tinggal bagaimana mensikapi masalah-masalah tadi. Ya. Kalau keluarganya dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka Allah yang akan menunjukkan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak cukup berhenti sampai di situ, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena permasalahan terbesar dalam keluarga adalah masalah rezeki. Ya. Konflik-konflik yang terjadi di keluarga kebanyakan berawal dari masalah rezeki. Allah memberikan solusinya, memberikan pintu keluarnya. Ya. Dengan keimanan dan ketakwaan Allah menunjukkan pintu keluar dan Allah nanti akan memberikan rezeki. Ini harus benar-benar kita yakini. Sehingga membangun keluarga harus dari sini. Ya, pondasi kita dalam membangun keluarga adalah iman dan takwa. Ya. Nah, keluarga yang seperti inilah yang bisa diharapkan, ya, menjadi keluarga yang damai, tentram, ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan darinya, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Dan dijadikan dari keluarga yang sakinah tadi keluarga yang mawaddah wa rahmah, yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Berarti mawaddah wa rahmah adalah eses, hasil dari keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dulu yang dibentuk, maka keluarga sakinah dulu yang dibangun, maka nanti akan lahir keluarga yang mawaddah wa rahmah. Ini tidak bisa diloncati, sakinahnya nggak ada kemudian mengharapkan mawaddah warahmah. Ya, keluarga yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang, nggak bisa. Keluarga kita dibangun dari sakinah dulu, maka muncullah mawaddah warahmah. Ya. Kalau keluarga hanya dibangun di atas cinta, maka sakinahnya nggak dapat. Ya. Nek membangun keluarga kok hanya berdasarkan pada cinta, ya, dia melewati satu, yaitu sakinah. Ya. Biasanya, ya, cinta itu juga nggak bertahan lama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kadang kita sulit membedakan mana yang cinta, mana yang nafsu. Ya. Apakah benar-benar cinta atau sekedar nafsu? Ya. Dalam membangun keluarga kita, karena kadang kadung tresno, ya wis lah omah-omah wae. Ya. Lah kalau hanya karena tresno kemudian membangun rumah tangga, kalau hanya sekedar itu, nggih, maka sulit untuk bisa meraih sakinah. Ya. Harus dibangun dulu dari awal, dibangun di atas keimanan, dibangun di atas ketakwaan, maka keluarganya menjadi keluarga yang damai, yang tenang, ya. Oke. Maka keluarga adalah support system, ya, bagi seorang pemimpin keluarga. Ya, kita melihat bahwa orang-orang yang sukses itu, ya, dia didorong dari keluarga yang baik. Ya, orang-orang yang sukses. Yang keluarganya berantakan biasanya sulit untuk menjadi orang yang sukses, ya, karena istri itu fungsinya sebagai support system, ya.
sebagai sistem yang mensupport seorang suami untuk berkarya menjadi lebih baik. Ya. Karena sang suami tinggal memikirkan pekerjaannya, ya. Tanggung jawab di rumah sudah diselesaikan oleh istrinya, fokus. Ya. Oke, maka fungsi seorang istri adalah menjadi support system. Ya. Nah, untuk membentuk keluarga yang sakinah ini, ya, maka setiap anggota keluarga harus bisa memahami, ya, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ini penting, ya. Karena masalah terjadi, keluarga bisa bubar ketika apa? Ketika anggota keluarga tidak bisa memahami hak dan kewajibannya. Ya. Nah, ketika itu tidak terjadi, ya sulit untuk bisa meraih keluarga yang sakinah. Ya. Karena kadang kita hanya sibuk menuntut hak kita, tetapi melupakan kewajiban kita. Ya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban? Ya. Karena ini sebelumnya bahwa keluarga itu bisa menjadi surga atau neraka dalam kehidupan dunia, ya, sampai akhirat nanti. Ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, fanduri aina anti minhu, ya, fa inna ma huwa jannatuka wa naruka. Ya. Lihatlah, ya, di mana posisimu berada dalam keluarga, karena pasanganmu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Itu Rasulullah yang mengatakan. Ya. Posisi kita, artinya ini posisi ini bagaimana kamu menyelesaikan kewajibanmu. Ya. Bagaimana suamimu melakukan kewajibannya. Ya. Karena keluarga bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka di kehidupan ini. Ya. Nah, makanya penting sekali, ya, untuk bisa memahami hak dan kewajibannya. Ya. Kewajiban pertama bagi seorang bapak, bagi seorang suami, ya, itu adalah memastikan anggota keluarganya selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini tanggung jawab kewajiban pertama bagi kepala keluarga. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Berarti kewajiban laki-laki sebagai nahkoda kapal keluarga ini, ya, memastikan anggota keluarganya selamat. Berarti kewajibannya adalah mendidik istri. Kewajiban berikutnya, ya, yang merupakan kewajiban turunan dari ini. Ya. Seorang suami tidak akan masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan keluarganya. Terus nggih mboten enteng. Nggih. Enggak bisa suami kemudian masuk surga sendiri, ya, meninggalkan keluarganya, enggak bisa. Allah akan memintai pertanggungjawabannya dulu dari seorang suami. Bagaimana menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ya. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, posisi seorang ayah itu begitu penting dalam menghasilkan generasi yang baik. Dalam surat Luqman, yang dibahas Luqmannya, bukan istrinya. Wa idh qala Luqman, ya, libnihi ya bunayya
la tusyrik billah. Yang mendidik anaknya siapa? Bapaknya. Ya. Nabi Ismail, ya, yang dibahas Ibrahim bukan ibunya. Ya. Yang mendidik Ismail, yang mendidik Ishak adalah bapaknya. Ya. Bapak tidak boleh, ya, mengabaikan ini. Tetapi dalam kasus ini, ya, fungsi ibu juga penting. Ketika fungsi ibu tidak berjalan, sebaik apapun bapaknya, anaknya bisa gagal. Nabi Nuh kurang apa baiknya, tetapi ketika istrinya gagal menjalankan tugasnya, maka anaknya menjadi orang yang kafir. Kewajiban pertama itu ada di bapak, tetapi tanggung jawab ibu itu tidak kalah pentingnya. Sebaik apapun suami panjenengan, kalau istri tidak bisa bekerja, ya, menunaikan kewajibannya, gagal keluarganya. Ya, Nabi Nuh itu kisah yang luar biasa. Kurang soleh apa Nabi Nuh? Ya, kurang sabar apa Nabi Nuh? Berdakwah ratusan tahun coba. Tetapi karena istrinya ingkar, anaknya juga ikut ingkar. Ya. Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail itu tidak setiap hari. Bahkan baru lahir sudah ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi karena ibunya orang yang baik, anaknya pun juga ikut baik. Ya. Jadi dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Harus kompak antara suami dan istri. Nek cuma salah satu yang baik, potensi kegagalannya besar. Ya. Ini pelajaran penting. Tapi dalam Al-Quran bahwa yang dominan itu adalah bapak. Ya. Pengajaran seorang bapak. Bahkan Nabi Isa pun yang tidak punya bapak, siapa yang mengasuh? Ya, Yakub. Ya. Posisi bapak dalam mendidik anak itu sangat penting. Ya. Kadang bapak-bapak merasa wes lah, ya, kewajiban bapak itu hanya mencari nafkah. Ya. Kadang sudah capek pulang dari bekerja, pengennya istirahat, nggak mau diganggu putranya. Padahal saat-saat itulah harusnya, ya, bapak itu bisa menanamkan nilai-nilai kepada putranya. Sudah waktunya nggak banyak bersama keluarga, ya, waktu yang sedikit ini kadang diabaikan. Ya. Nah ini masalah. Ya. Nah ini dalam Al-Quran sudah jelas itu panduannya. Kewajiban paling utama itu adalah kewajiban seorang bapak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kalau masalah harta nafkah insya Allah, ya, itu sudah selesai lah. Ya. Tetapi kadang hal-hal yang seperti ini yang luput dari perhatian kita. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, biar adil, ya, adalah masalah istri. Ya. Kewajiban seorang istri, ya, ini baru sebagian tadi ya, anak. Tapi kita cepatkan saja bahwa istri itu punya kewajiban untuk taat, ya, kepada suaminya, ya, ketaatan, ya, dan juga harus pandai bersyukur. Ibu-ibu itu harus pandai berterima kasih dan pandai bersyukur kepada suaminya. Ya.
Dalam sebuah hadis ini gambaran saja, nggih. Peringatan untuk kita semuanya, ya. Rasulullah nate ngendika, uritun nar fa idza aksaru ahluha an-nisa. Ya. Qalu ayakfurna billah ya Rasulullah, qala yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr summa ra'aita minka say'a qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Ya. Rasulullah bersabda, uritun nar, aku pernah diperlihatkan neraka oleh Allah. Ya. Fa idza aksara ahluha an-nisa. Ya, ketika aku melihat ke dalamnya, ya, yang terbanyak, ya, berada di dalam neraka itu dari kalangan wanita. Ayakfurna billah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah para wanita ini kufur terhadap Allah ya Rasulullah? Ayakfurna billah, apakah mereka ingkar kufur terhadap Allah? Tidak. Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Tetapi kebanyakan dari mereka ingkar terhadap pasangannya. Ingkar ini artinya tidak adanya ketaatan kepada suami. Wa yakfurnal ihsan. Dan kebanyakan dari mereka mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr. Ini lanjutan hadisnya. Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang istrimu sepanjang hidupmu, ya. Wa summa ra'aita minka say'a, kemudian istrimu melihat satu kesalahan saja kepada diri, ya, kamu lakukan, mereka akan mengatakan ma ra'aitu minka khairun qattun. Mereka akan mengatakan kamu itu enggak pernah berbuat baik samaku. Begitu mudahnya ibu-ibu itu melupakan kebaikan suami. Ini peringatan buat ibu-ibu. Bukan karena ingkar kepada Allah, ya, tetapi lebih banyak ingkar kepada suami. Tahajud mempeng, sholat duha nggak pernah kelewatan, ya, tapi naik sama suami, ya, kadang boten sedoyo nggih, kadang, ya. Nggih. Ini banyak terjadi, maka Rasul mengatakan ini yang paling mendominasi, kesalahan paling banyak dilakukan oleh wanita. Insya Allah ibu-ibu sing wonten mriki mboten ngoten iki, insya Allah. Insya Allah nggih. Nek tasih wonten nggih semoga sudah enggak lagi, ya. Jadi kesalahan paling banyak mendominasi wanita gara-gara ini, ya, lupa ketaatan dengan suami, ya, mudah kecewa dan melupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan suami. Ini beberapa hal, ya. Kalau dikupas masih banyak sekali. Nah, ini pun setahun dulu. Enggak kegiatan yang lainnya kacau, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu materinya. Kembali lagi bahwa keluarga itu bisa menjadi solusi atas permasalahan hidup kita. Pun sekarang berhenti dari mengeluh, monggo kita tata lagi keluarga kita. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang bisa menenteramkan anak-anak kita yang di jalanan itu mungkin nggak betah di rumah, Bapak Ibu sekalian.
Karena kalau di rumah isine men diseneni, isine kur